Halo netizen, pada bulan Desember 2024, kelompok oposisi Suriah berhasil mengambil alih pemerintahan dari rezim Assad. Dan pada 8 Desember 2024, terbentuklah pemerintahan baru di Suriah. Dan yang cukup menarik, Suriah juga mengganti desain bendera nasionalnya. Well, sebenarnya masih cukup rumit sih. Ketika video ini dibuat, pemerintahan baru di Suriah masih bersifat transisi. Dan pemerintahan yang resmi baru akan dibentuk pada tahun 2025. Dan karena belum ada pemerintahan dan undang-undang baru yang resmi, bendera yang baru ini pun secara teknis bukan bendera resmi. Meskipun demikian, bendera Suriah yang baru ini secara de facto merupakan bendera nasional Suriah. Kedutaan Suriah pun sudah mengganti bendera mereka. Dan karena pemerintahan yang lama sudah tidak memiliki kekuasaan di Suriah, dan mantan Presiden Assad pun mencari suaka politik di Rusia, bendera Suriah yang baru pun kemungkinan dalam waktu dekat akan menjadi bendera resmi. Anyway, mengapa Suriah mengganti benderanya? Begini penjelasannya. Bendera Suriah yang baru ini sebenarnya bukan bendera yang baru-baru amat, melainkan bendera yang pertama kali digunakan ketika Suriah merdeka dari Prancis. Tapi tunggu dulu, kalau bendera ini adalah bendera ketika Suriah merdeka, kenapa benderanya berubah? Dan kenapa sekarang benderanya digunakan lagi? Well, supaya lebih mudah dipahami, kita mulai dari awal saja. Wilayah Levant awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman. Pada tahun 1914, Kekaisaran Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan kalahnya Kekaisaran Utsmaniyah dan secara umum Blok Sentral. Hal ini pun pada akhirnya menyebabkan bubarnya Kekaisaran Utsmaniyah dan wilayah Levant pun diduduki oleh Britania Raya dan Prancis. Pada tahun 1920-an, melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa, wilayah Suriah pun menjadi mandat Prancis. Pada 14 Mei 1930, Republik Suriah dinyatakan merdeka. Tapi kemerdekaan ini bisa dikatakan kemerdekaan semu, karena parlemen Prancis menolak kemerdekaan Suriah ini. Sehingga secara hukum internasional, wilayah Suriah masih merupakan bagian dari mandat Prancis. Barulah pada 24 Oktober 1945, kemerdekaan Republik Suriah sepenuhnya diakui oleh dunia. Tapi anyway, ketika Suriah dinyatakan merdeka pada tahun 1930, bendera yang digunakan adalah bendera hijau, putih, dan hitam, dengan 3 bintang di tengah-tengah warna putih. Pada tanggal 1 Februari tahun 1958, Suriah bergabung dengan Mesir membentuk negara Persatuan Republik Arab. Negara baru ini menggunakan bendera baru, yaitu bendera merah, putih, dan hitam, dengan 2 bintang berwarna hijau di tengah-tengah warna putih. Yang mana bendera ini pada dasarnya merupakan gabungan bendera Suriah dan bendera Mesir. Pada tahun 1961, Suriah merasa pemerintahan Persatuan Republik Arab ini tidak adil, sehingga memutuskan mundur dari persatuan dan kembali menjadi negara sendiri. Yang menarik, meskipun memutuskan untuk meninggalkan Persatuan Republik Arab, Suriah tidak mengganti desain benderanya. Pada tanggal 8 Maret 1963, Partai Ba'ath melakukan kudeta pada pemerintah Suriah, dan hal ini menandakan dimulainya kekuasaan Partai Ba'ath di pemerintahan Suriah. Pada tanggal 13 November tahun 1970, Jenderal Hafidz al-Assad memimpin kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan Suriah. Hal ini di kemudian hari mengantarkan Hafidz al-Assad sebagai presiden Suriah pada 12 Maret tahun 1971. Dan wow, Hafidz al-Assad menjadi presiden Suriah hingga tanggal 10 Juni tahun 2000, alias selama lebih dari 29 tahun. Dan tidak hanya itu, Hafidz al-Assad digantikan oleh anaknya, Bashar al-Assad, sebagai presiden Suriah. Di sisi lain, banyak dari rakyat Suriah
yang tidak puas dengan pemerintahan keluarga Assad. Sayangnya, banyak dari rakyat yang protes terhadap pemerintah berakhir menjadi tahanan politik. Dan selama puluhan tahun keluarga Assad berkuasa, diperkirakan puluhan ribu orang yang menjadi tahanan politik. Hingga pada tahun 2011, terjadi protes besar-besaran di Suriah. Alasan protes besar-besaran ini cukup kompleks. Selain karena pemerintahan keluarga Assad yang dianggap otoriter, yang mana banyak demonstran ditahan, pemerintah Suriah pun dianggap korup, yang ditambah lagi dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran. Intinya masalahnya cukup kompleks. Hal ini diperparah dengan keterlibatan pihak asing dalam situasi politik di Suriah, sehingga aksi protes pun akhirnya kemudian menjadi perang saudara. Dan supaya tidak terlalu melebar, adanya perang saudara ini menyebabkan bendera Suriah yang merah, putih, hitam diidentikan dengan rezim Assad, sehingga kelompok oposisi menggunakan bendera hijau, putih, dan hitam seperti ketika Suriah merdeka dari Prancis. Well, tidak persis sama sih, perbandingan lebar dan panjangnya berbeda, di mana bendera ketika merdeka menggunakan perbandingan 1:2, sementara bendera oposisi menggunakan perbandingan 2:3. Tapi intinya, bendera oposisi menggunakan desain bendera kemerdekaan Suriah, yang mana hal ini salah satunya sebagai simbol keinginan untuk merdeka dari rezim Assad. Sehingga pada bulan Desember tahun 2024, ketika kelompok oposisi berhasil menggulingkan pemerintahan Assad, bendera merah, putih, hitam yang dianggap simbol dinasti Assad kemudian diganti dengan bendera oposisi yang berwarna hijau, putih, dan hitam yang menjadi bendera Suriah saat ini. Sekian untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.